Pembangunan regional merupakan salah satu strategi dalam pembangunan masyarakat. Berikut penjelasan dari Bapak Henry Suyatna, selaku dosen PSDK UGM. Strategi pembangunan regional atau strategi pembangunan wilayah merupakan salah satu strategi dari strategi pembangunan masyarakat. Jadi strategi ini menitikberatkan wilayah sebagai sebuah satu kesatuan untuk pengembangan masyarakat. Ada beberapa bagian terkait dengan strategi pengembangan wilayah ini. Pertama adalah strategi yang mengandalkan pada pusat pertumbuhan. Yang kedua adalah strategi yang mengembangkan penyusunan hierarki tata ruang. Kemudian yang ketiga adalah strategi yang menekankan pada pengembangan potensi unggulan bagi daerah. Nah, tiga strategi ini akan dipilih tentunya sesuai dengan karakteristik potensi yang ada di masing-masing desa atau masing-masing wilayah. Strategi Kartomantul atau strategi pengembangan Sleman, Yogyakarta, dan Bantul adalah strategi yang bertumpu pada pengembangan potensi dan pengembangan masalah yang ada pada masing-masing wilayah ini. Saya kira ini adalah salah satu best practice dari strategi pembangunan wilayah. Kartomantul atau Sleman, Yogyakarta, dan Bantul adalah salah satu strategi pengembangan masyarakat yang bertumpu pada pengembangan wilayah. Ada banyak potensi dan ada banyak masalah yang dihadapi oleh Sleman, Yogyakarta, dan Bantul. Yang diharapkan dengan sinergi dari tiga daerah ini, mereka bisa bersinergi, bisa saling bekerja sama untuk kemudian mengatasi masalah dan mengoptimalkan potensi yang ada pada masing-masing wilayah tersebut. Harapannya dengan strategi pembangunan wilayah, ketimpangan antara desa dan kota atau ketimpangan antar wilayah itu kemudian bisa diminimalisir, sehingga harapannya terjadi pemerataan yang seimbang, pertumbuhan ekonomi yang seimbang di antara desa dan kota, di antara wilayah yang satu dan wilayah yang lainnya, sehingga persoalan ketimpangan indeks Gini yang semakin melebar itu bisa diminimalkan. Saya kira strategi ini harapannya bisa kemudian mengatasi kelemahan-kelemahan yang dihadapi oleh strategi integrated rural development maupun strategi community development dalam strategi pembangunan wilayah. Dan saya kira di Indonesia pemerintah pusat telah banyak mengimplementasikan pengembangan strategi pembangunan wilayah, baik strategi yang berbasis pada hierarki tata ruang, strategi pada pusat pertumbuhan, maupun strategi yang mengandalkan pada potensi unggulan untuk mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan mereka. Di era SBY kita singgung misalnya ada strategi master plan percepatan pembangunan ekonomi regional yang harapannya bisa setiap daerah punya potensi-potensi unggulan dan bisa kemudian mengembangkan potensi yang ada di masing-masing daerah. Di era Jokowi kita lihat bagaimana jargon membangun Indonesia dari pinggiran dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Harapannya bisa kemudian desa menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang harapannya bisa menjadi akselerator untuk pengembangan ekonomi wilayah. Berikut penjelasan mengenai Sekber Kartamantul oleh Bapak Kunto Riyadi sebagai Kepala Bapeda Sleman. Sekber Kartamantul itu adalah akronim dari Sekretariat Bersama Yogyakarta Sleman Bantul. Organisasi ini dibentuk pada tahun 2001 ya. Mungkin secara umum backgroundnya adalah karena kita Sleman, kota Yogyakarta dan Bantul ini terletak dalam secara topografi dalam satu kemiringan, itu Sleman di utara paling atas, kemudian kota Yogyakarta di tengah dan Bantul di selatan, sehingga itu melandasi karena air juga pasti mengalir dari utara ke selatan, dari titik yang tinggi ke rendah. Sampah juga kita kalau nggak kelola dengan baik pasti kemudian akan ke bawah ke selatan. Yang lainnya latar belakangnya adalah ternyata kota Yogyakarta itu dulunya kecil di tengah sebagai titik mungkin keraton dan sekitarnya, kemudian berkembang lebih besar lagi. Nah, akhirnya besar melintasi batas administrasi. Jadi kota Yogyakarta ini hanya sekitar 34 km persegi lah, kemudian melebar sampai ke ring road dan melebar lagi sampai ke utara. Nah, itu juga secara fungsional kota tidak bisa dibatasi administratif kawasan perkotaan ini, dan masyarakat kita memerlukan pelayanan yang hampir sama. Oleh karena itu kemudian kita berpikir, satu lagi latar belakangnya, waktu itu ada proyek P3KT, kemudian sama pemerintah pusat dibangunkan TPA di Piungan dan IPAL di Sewon di Bantul. Nah,
tiba-tiba ada undang-undang 99 Gus Dur keluarkan bahwa tidak ada hubungan hierarki antara provinsi dan kabupaten. Oleh karena itu bingung provinsi mau serahkan ke siapa, itu institusi mana, mau kota atau Kabupaten Sleman atau Kabupaten Bantul. Akhirnya waktu itu kita berembuk di tahun 2000-an, kita bikin kerjasama aja supaya bisa menerima itu barang TPA dan IPAL. Akhirnya di 2021 itulah ditandatangani naskah kerjasama antara pemerintah kota Sleman dan Bantul untuk menerima aset. Tapi kemudian kita kelola sampah, giliran yang ngelola sampah, termasuk sekbernya sendiri. Jadi ada kerjasama, ada sekber yang ngurusin hari-hari operasionalnya kerjasama itu, membahas teknis misalnya biaya operasional TPA berapa, IPAL berapa, kemudian dibagi, baginya seperti apa, itu dibahas di sekber. Sekber Kartamantul yang berlokasi di Jalan Malioboro nomor 14 menangani beberapa sektor seperti persampahan, air limbah, drainase, air bersih, jalan, transportasi, dan lain-lain. Lalu kemudian, adapun contoh dari program Kartamantul yaitu TPA Piungan. TPA Piungan yang terletak di Kabupaten Bantul ini merupakan salah satu wilayah yang dikelola oleh Sekber Kartamantul di sektor persampahan. Di sektor jalan, penanganan Jalan Jambon yang merupakan perbatasan antara Kabupaten Sleman dengan Kota Yogyakarta juga dilakukan oleh Sekber Kartamantul. Contoh lain adalah Embung Langun Sari yang terletak di Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Di samping perannya sebagai konservasi air, embung ini menjadi pusat kegiatan luar ruangan oleh masyarakat sekitar. Dari semua penjelasan yang ada, apa yang dapat dipelajari? Mari menyimak pendapat dari Danang sebagai mahasiswa PSDK UGM. Program kerjasama antar daerah yang terimplementasi dalam program Kartomantul ini sudah menjadi salah satu contoh yang baik antara Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. Hal ini diwujudkan dalam beberapa program-program yang akan menjadi contoh antara satu kabupaten dengan kabupaten lain atau satu kota dengan kabupaten lain yang bersinergi untuk menjadikan masyarakat lebih berdaya dan masyarakat lebih bersinergi lagi. Dalam hal ini, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul berhasil menurunkan egosentrisme lokal yang menjadi hasil dari desentralisasi yang sudah terlaksana dari beberapa tahun yang lalu. Desentralisasi akan menjadikan wilayah itu mementingkan dirinya sendiri, atau bahkan nanti akan menjadikan satu daerah itu maju dengan pesat, tapi ada daerah yang tertinggal di belakang. Ini menjadi satu masalah ketika desentralisasi itu tidak dibangun dengan baik. Salah satu contoh pembangunan masyarakat dan salah satu contoh kebijakan yang bisa mendorong desentralisasi ini jauh lebih baik adalah program Kartomantul ini. Program Kartomantul ini berhasil mensinergikan dan menurunkan egosentrisme lokal dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul.